Alisa Paramita Dagise binti Richard Vincent Dagise dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Pertama. Berlokasi di kawasan Senayan, ballroom tempat acara akan dihiasi dengan 3 joglo asli yang dibangun di dalamnya. Bahkan ada gebyok yang berusia 300 tahun serta 20 ornamen lainnya. Semua koleksi itu untuk menciptakan nuansa kerajaan pernikahan yang paling spektakuler sepanjang sejarah ya kayaknya ya. Ya ini konsep pelaminan original yang pertama saya bikin ini. Jadi nanti di belakang itu ini kan jadi kalau di luar ini kan jadi chapel. Ini chapelnya kayu asli. Bukan kayu apa artificial. Di belakang nanti ada LED yang isinya itu Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Moving. Jadi seolah-olah kita ada di zaman kerajaan dulu lah. Nanti gamelannya di situ. 24 M betul Pak De? Enggak lah. Kira-kira segitu lah, hampir. Bukan candi, itu stupa. Ini koleksi sendiri juga Pak De yang dari? Bukan. Itu dari mana Pak De? Dari Magelang itu. Iya kan temanya Mas Dhani ngambil Jawa kan. Ini gebyok sih ini Mbak. Iya. Asli mana ini? Ini barang Madura ini. Iya Madura. Ukirannya barangnya tua ya. Koleksi Mas Dhani, punya Mas Dhani pribadi nih. Berarti di atas 3 ya? 3 miliar mah dekorasinya doang. 300 orang yang kerja 300 orang. Ini apa raksasa ini, produksinya raksasa ini. Ini peristiwa budaya yang akan dicatat dalam sejarah di mana kita melestarikan kebudayaan Jawa.
Dengan ambisi untuk membuat pesta budaya yang megah, bahkan seluruh persiapan acara tersebut ditangani langsung oleh Ahmad Dhani tanpa menggunakan jasa wedding organizer. Panggung megah Dewa 19 pun sudah berdiri tegak, siap menghibur 3.000 tamu undangan. Pelaminan yang ia desain sendiri diklaim sebagai yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Dan tadi malam setelah Dhani pulang, ternyata pengantin baru Al dan Alisa juga datang untuk mengecek lokasi. Al dan Alisa pun menunjukkan cincin pernikahan yang sudah melingkar di jari manis mereka kepada awak media. Ya, namanya baru ADPWO. ADPWO. Dewa 19 untuk pernikahan kayaknya belum pernah ada panggung segede itu. Ini adalah bisa udah nanti tamu disambut dengan reog, pengantin mempelai masuk dengan tari-tarian Jawa dari keraton. Kalau yang kemarin kan intimate kan 300 orang, ini 3.000 orang. Kemarin sih aku kesini baru kebiok 1, pohon-pohon belum ada, sekarang udah full. Tinggal soundnya belum masuk. Terus di pelaminan juga udah ada LED, ada stupa. Bagus sih, seru. Ku jatuh sejatuh-jatuhnya padamu, sungguh ku tak ragu. Namun, di tengah persiapan yang serba mewah dan megah tersebut, terselip harapan besar dari Ahmad Dhani agar mantan istrinya Maya Estianty dapat hadir di acara tersebut. Dhani bahkan secara khusus berbicara kepada Irwan Musri dan Al untuk meyakinkan Maya. Ia berjanji bahwa Mulan Jamila tidak akan berada di pelaminan demi kenyamanan Maya. Harapan Dhani agar Maya menjadi saksi kemegahan yang ia siapkan untuk sang putra menunjukkan sisi emosional di balik pesta besar tersebut. Namun ternyata tadi malam dari akun medsosnya, Maya pun memperlihatkan ia sudah terbang bersama Irwan Musri sang suami ke Eropa. Dalam caption Maya pun menulis, "Kembali ke setelan awal setelah mengantar anak menikah dan sekarang menemani suami kerja ke Eropa. Bye Indonesia," tulis Maya. Lantas benarkah maksud dari setelan awal Maya tak mau ikut campur lagi selain akad dan resepsi intimate dinner? Orang tuanya Alisa, orang tuanya ayah bunda Alisa, ayahnya Al dan ibu sambungnya. Kita masih berharap Maya mau datang. Nggak tahu Al udah ngomong belum sama bundanya. Ya kalau Maya di situ, ya mungkin Mulan nggak ada di situ. Bisa ada Maya sama Mulan, kan ibunya Al. Kebahagiaan itu berkurang karena Maya tidak hadir di sini kan, tidak menyaksikan kemegahan daripada gong semua jajaran peristiwa itu tadi itu. Jadi memang kan yang acara yang disepakati sama aku, bapaknya Alisa, sama yang Mas Irwan itu kan tanggal sekian, 1 hari. Kemudian aku memang sudah ada jadwal bersama suami untuk pergi ke luar negeri. Raya yang ngunduh mantu. Ada bunda ada itu trip bisnis sama Dedi. Iya, jadi nggak bisa dia. Jadi emang udah trip lama. Enggak, bunda enggak dong. Bunda enggak.
Hanya yang di akad ya. Kalau akad kan memang dari keluarga cewek. Ini kan hari bahagia bersama dan pertama kali juga kan. Pasti jadi hari yang luar biasa. Kita juga udah lama juga kan. Jadi kita udah sama-sama yakin, sama-sama udah settle. Dan emang tujuan goals kita berdua pas ketemu lagi itu emang benar-benar mau nikah berdua-duanya. Jadi alhamdulillah ya, doain. Bakal kayak ayah sih, bakal niru ayah. Maksudnya bisa cinta banget sama anak-anak kayak gitu. Jadi seorang bapak ya. Al-Ghazali telah resmi mempersunting kekasihnya Alisa Dagise dalam prosesi akad nikah yang digelar sakral dan tertutup Senin kemarin. Pernikahan mewah yang dihelat di salah satu hotel ternama dan termahal di Jakarta tersebut mengusung adat Sunda dan hanya dihadiri keluarga inti dan kerabat dekat. Dan di antara rangkaian prosesi itu terselip momen-momen yang jadi sorotan. Momen apa sajakah itu? Dan inilah deretan momen langka di pernikahan Al-Ghazali dan Alisa. Maya dan Mulan yang akhirnya bertemu bersalaman sampai 2 kali. Menepikan persiapan mewah dan megah acara ngunduh mantu Al-Ghazali dan Alisa, di sisi lain dari rangkaian prosesi siraman Al-Ghazali, ada satu momen yang pastinya sangat menarik perhatian publik. Apalagi kalau bukan pertemuan antara Maya Estianty dengan Mulan Jamila. Ya, di tengah tatapan ratusan pasang mata, Mulan tampak menghampiri Maya yang tak beranjak dari duduk dan kemudian menyalami mantan istri Ahmad Dhani tersebut yang juga pernah menjadi teman duetnya di Duo Ratu. Sekilas, keduanya tampak canggung saat saling berhadap-hadapan dan juga bersalaman. Mulan bahkan cepat-cepat pergi setelah bersalaman. Sebelum itu, Ahmad Dhani juga mendatangi dan menyalami Maya yang memilih untuk tetap duduk saat menerima uluran tangan mantan suaminya itu. Menilik peristiwa 17 tahun yang lalu yang melatar belakangi perceraian Dhani dan Maya di tahun 2008 silam, tentu saja peristiwa ini jadi sorotan panas. Ya gimana Pak De? Haru lah, seneng lah. Rasanya ya gini ya, kalau kita ngomongin masa lalu, kita kan hidup masa sekarang, kan. Jadi masa lalu tuh udah bukan jadi, kita nggak boleh hidup dalam masa lalu, kan. Masa lalu itu adalah bagian dari masa lalu. Kita harus melihat ke depan terus, ya kan. Keputusan Maya Estianty yang enggan terkungkung dengan masa lalu tampak pula saat Maya dengan